Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armanda Rizky. Saya di sini akan mempresentasikan hasil belajar saya untuk 1 bulan yang lalu. Dan di sini saya sebagai belajar sebagai front end developer, front end. Dalam video ini saya akan membahas apa saja yang saya pelajari dalam 1 bulan ini. Yang pertama itu ada Object Oriented Programming, GitHub, pembuatan undangan online di Canva, Flutter Flow, dan Device. Yang pertama itu apa itu Object Oriented Programming? Object Oriented Programming atau disingkat adalah atau disingkat OOP adalah suatu metode programming yang berorientasi pada objek program-program tersebut, merupakan gabungan dari beberapa komponen kecil yang telah ada sebelumnya, sehingga dapat mempermudah pekerjaan seorang programmer dalam waktu melakukan pengembangan. Materi yang pertama yang dibahas dalam OOP ini adalah kelas. Apa yang dimaksud dengan kelas? Kelas merupakan suatu blueprint atau kerangka kerja untuk menciptakan suatu instan dari objek. Kelas juga merupakan grup suatu objek dengan kemiripan atribut atau properties, behavior, dan relasi ke objek lainnya. Contoh kelas person, vehicle, tree, fruit, dan lain-lain. Bisa juga dilihat dalam foto di sini, contoh dalam pembuatan kelas. Di contoh ini, di dalam kelasnya itu terdapat variabel, nama, address, string, null juga ada, dan function. Yang kedua yaitu inheritance, merupakan proses pewarisan data dan metode dari suatu kelas yang telah ada kepada suatu kelas baru. Kelas yang mewarisi disebut dengan superclass atau parent class atau base class. Sedangkan kelas yang mewarisi kelas yang baru disebut dengan subclass, child class, dan derived class. Di sini juga ada contohnya di bawah. Contohnya di sini ada ada kelas manager di sini yang berperan sebagai parent kelasnya atau super kelasnya, dan kelas device presidennya di sini berperan sebagai subclassnya. Dalam pembuatan inheritance itu atau pewarisan, cukup menambahkan variabel extend di sini. Extend ini sebuah variabel yang khusus untuk untuk pewarisan. Dalam foto ini kita bisa lihat di sini di sini cuma kelas manager yang mempunyai isi atau sebuah kerjaan begitu, dan kelas vice presidennya itu kosong. Di sini kita bisa lihat meski kelas vice presidennya itu kosong, tapi kita masih bisa menambahkan sebuah string di sini atau variabel atau nama function di sini, dan tetap bisa dipanggil. Jadi meski tidak punya apa-apa, karena dia mempunyai sifat pewaris, jadi dia bisa mewariskan apa yang ada pada kelas manager. Kita masuk di bagian kedua, yaitu GitHub. GitHub adalah platform kolaborasi pengembang perangkat lunak berbasis
berbasis web yang menggunakan sistem kontrol versi Git. Git sendiri adalah sebuah sistem kontrol versi yang diciptakan oleh Linus Torvalds, pembuat kernel Linux. Tujuan utama GitHub adalah memfasilitasi kerja tim dalam pengembangan perangkat lunak dengan menyediakan berbagai fitur untuk kolaborasi, pelacakan perubahan, dan manajemen proyek. Nah, di dalam GitHub itu terdapat sebuah repositori. Nah, repositori ini berperan sebagai tempat penyimpanan proyek perangkat lunak yang menggunakan Git. Repositori ini dapat berisi berbagai file, termasuk kode sumber, dokumentasi, dan berkas-berkas lainnya yang terkait dengan proyek. Nah, yang kedua itu ada branching, memungkinkan pengembang untuk membuat cabang branch dari repositori utama. Ini memungkinkan pengembang fitur atau perbaikan bug tanpa mengganggu versi utama proyek. Dan ada juga pull request dan lain-lain. Nah, kita masuk ke ketiga, yaitu pembuatan undangan online di Canva. Nah, sebelum membahas pembuatan online dan menunjukkan hasilnya, kita harus mengenal dulu apa itu Canva. Nah, Canva adalah sebuah platform desain grafis daring yang memungkinkan pengguna untuk membuat berbagai jenis materi desain, mulai dari poster, pamflet, presentasi, hingga media sosial dengan antarmuka yang ramah pengguna dan berbagai fitur yang mudah digunakan. Canva dirancang untuk memberikan kemudahan bagi orang yang tidak memiliki keterampilan desain grafis tingkat lanjut. Nah, dan Canva ini juga bisa membuat link URL untuk desain yang kita buat, seperti undangan misalnya. Karena sekarang kebanyakan orang di kota-kota itu lebih memilih undangan online karena lebih mudah dan lebih praktis daripada undangan cetak. Di sini ini ini contoh yang saya buat dalam membuat link URL. Dia bisa ditekan langsung turun ke bawah. Dia juga bisa nah, begitulah kira-kira. Kita pindah ke pembahasan terakhir, yaitu Flutter Flow dan device. Flutter adalah sebuah kerangka kerja aplikasi seluler sumber terbuka yang diciptakan oleh Google. Flutter digunakan dalam pengembangan aplikasi untuk sistem operasi Android, iOS, Windows, Linux, Mac OS, serta menjadi metode utama untuk membuat aplikasi. Nah, di sini juga ada Flutter Flow. Flutter Flow adalah antarmuka drag and drop. Jadi dia langsung dia hampir sama dengan Canva juga. Dia tinggal di drag and drop, langsung sebuah aplikasi bisa jadi. Nah, berbasis browser untuk membangun aplikasi seluler. Ini berarti Anda dapat membuat aplikasi khusus yang luar biasa dalam waktu kurang dari 1 jam tanpa perlu menulis kode apapun. Anggap saja sebagai Wix atau GoDaddy dari aplikasi seluler. Dia juga sama dengan kayak WordPress. Dia hampir sama dengan itu. Sama sih sebenarnya cara kerjanya. Nah, di sini ada juga Device. Device merupakan web yang menyediakan pembuatan website yang sangat mempermudah penggunanya. Dengan bermodalkan link URL dari Figma, kita bisa membuat web yang dinamis. Nah, contoh di sini.
Contoh yang saya buat dari Flutterflow tadi. Nah, begitulah. Dan ini juga yang saya buat contoh pembuatan website dari device. Dia hanya bermodalkan URL dari Figma. Dia bisa membuat yang dinamis lah. Kita percepat saja. Ini metode untuk anunya. Dia cuma mengcopy dari link URL, dia akan bisa jadi. Saya skip aja yang pembuatannya. Nah, seperti ini. Hanya bermodalkan link URL, dia bisa jadi aplikasi. Dia jadi bisa website. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Kalau ada kata-kata yang tidak enak atau apalah itu, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahu wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.